Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan membahas materi terkait tentang manajemen lembaga pendidikan non-formal dan informal, serta manajemen lembaga pendidikan pada bidang agama dan pesantren. Berikut beberapa anggota kami, yaitu dengan saya sendiri, Safina Potabuga dengan NIM 203111004 dan Nuzul Arizanah dengan NIM 20311-245, dan terakhir ada Henry Susilo dengan NIM 203111287. Berikut langsung saja pada penjelasan yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pengertian manajemen pendidikan non-formal, informal, agama, dan pesantren. Pendidikan informal adalah setiap kesempatan di mana terdapat komunikasi yang teratur dan terarah di luar sekolah, dan seseorang memperoleh informasi, pengetahuan, dan latihan maupun bimbingan sesuai dengan usia dan kebutuhan hidupnya dengan tujuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta yang efisien dan efektif dalam lingkungan keluarganya, bahkan masyarakat dan negaranya. Manajemen pendidikan nonformal. Manajemen lembaga pendidikan nonformal merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional pada lingkup pendidikan nonformal dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Bidang manajemen pendidikan nonformal yaitu yang pertama manajemen peserta didik, manajemen sarapras, sarana prasarana, manajemen kurikulum, manajemen keuangan, manajemen masyarakat, dan manajemen layanan khusus. Manajemen pendidikan informal yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian berbagai kegiatan pendidikan yang terjadi di luar lingkungan pendidikan formal atau lembaga pendidikan resmi seperti sekolah dan universitas. Contohnya seperti lingkungan masyarakat, keluarga, dan lain-lain. Lalu perbedaan pendidikan non-formal dan informal. Sifatnya, kalau non-formal terstruktur di luar sistem pendidikan formal. Kalau informal tidak terstruktur. Tujuannya non-formal sudah sangat jelas, tujuannya jelas. Kalau informal tidak jelas dan lebih fokus pada pengembangan. Lalu strukturnya, kalau non-formal terorganisasi, kalau informal tidak terorganisasi. Dan pengakuannya, kalau non-formal tidak ada sertifikat, ada pengakuan berupa sertifikat. Kalau informal tidak ada pengakuan berupa sertifikat. Lalu pendidikan Islam. Menurut Profesor Dr. Mujamil Komar, manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses pengelolaan lembaga pendidikan secara Islami. Cara ini dengan menyiasati sumber-sumber belajar dan hal-hal lain yang terkait untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Lalu pendidikan pesantren merupakan suatu proses kegiatan menyeluruh untuk mencapai tujuan yang diselenggarakan dan diawasi. Kiai Haji Imam Zarkashi mendefinisikan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama, kiai sebagai sentral figurnya, masjid sebagai titik pusat yang menjiwainya. Lalu manajemen pembelajaran pendidikan non-formal, informal, agama, dan pesantren. Manajemen pembelajaran non-formal bidang agama dan pesantren. Adapun implementasi manajemen pembelajaran pendidikan non-formal bidang agama dan pesantren hampir sama, dimulai dari perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau actuating, pengawasan atau controlling, hingga evaluasi atau evaluation. Lalu manajemen pembelajaran informal. Meskipun pendidikan informal lebih fleksibel dan tidak terstruktur daripada pendidikan formal, masih ada kebutuhan untuk mengelola dan memfasilitasi pembelajaran agar dapat berjalan efektif dan bermanfaat. Berikut ini aspek pentingnya seperti perencanaan, organisasi dan fasilitas, pengendalian dan evaluasi, pemberian umpan balik, pendukung, kemajuan pribadi, dan penggunaan teknologi. Yang selanjutnya yaitu manajemen personil.
Yang pertama yaitu manajemen personil, pendidikan non formal, agama, dan pesantren. Manajemen personalia merupakan rangkaian kegiatan penataan pegawai mulai dari perencanaan, pengadaan, pembinaan, dan pengembangan pegawai, promosi, pemberhentian pegawai, kompensasi, sampai evaluasi secara efektif dan efisien secara optimal dengan harapan tercapainya tujuan dari organisasi atau lembaga. Nah, untuk tujuan manajemen personil sendiri yaitu untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan. Selanjutnya yaitu manajemen personil pendidikan informal. Manajemen personil pendidikan informal itu harus selalu berfokus pada menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran yang efektif, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan individu atau kelompok yang terlibat. Dengan manajemen yang baik, personil dapat menjadi fasilitator yang kuat untuk pembelajaran yang bermanfaat dalam konteks informal. Manajemen personil dalam konteks pendidikan informal itu melibatkan pengelolaan orang-orang yang terlibat dalam proses pembelajaran informal, seperti instruktur, tutor, atau fasilitator. Pendekatan manajemen personil dalam pendidikan informal itu mungkin berbeda dari pendidikan formal. Di pendidikan informal, manajemen personalia masih memiliki peran yang krusial dalam memastikan pembelajaran berjalan dengan baik. Yang selanjutnya yaitu manajemen pembiayaan. Yang pertama yaitu manajemen pembiayaan pada pendidikan non-formal. Mengenai sumber daya keuangan yang ada itu juga sangat penting. Sumber dana pendidikan non-formal hanya berasal dari pembayaran siswa untuk mendaftar, sehingga terjadi banyak masalah seperti ketika kegiatan kursus sangat sepi karena libur sekolah, sehingga manajer dalam hal ini harus serius dalam mengambil keputusan. Manajemen ini diperlukan karena tidak mungkin suatu lembaga bisa eksis tanpa pembiayaan yang kuat. Dengan demikian, masalah keuangan merupakan masalah yang cukup mendasar karena seluruh kegiatan sangat erat kaitannya dengan manajemen keuangan. Setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan sangat bergantung pada ketersediaan dan dukungan dana yang memadai. Proses pendidikan pada suatu satuan pendidikan seperti pendidikan non-formal tidak akan dapat terlaksana tanpa dukungan dan ketersediaan pembiayaan yang berkelanjutan dan memadai. Selanjutnya yaitu manajemen pembiayaan pendidikan informal. Manajemen pembiayaan pendidikan dalam konteks pendidikan informal itu melibatkan pengelolaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk mendukung program atau kegiatan pembelajaran informal. Meskipun demikian, pendidikan informal seringkali lebih fleksibel dan tidak memiliki biaya sebesar pendidikan formal. Masih ada kebutuhan untuk mengatur dan memantau pengeluaran serta sumber pendanaan yang diperlukan. Ada beberapa aspek penting dalam manajemen pembiayaan pendidikan informal, yaitu yang pertama identifikasi sumber pembiayaan, yang kedua perencanaan anggaran, yang ketiga pendanaan dan pengeluaran, yang keempat transparansi dan akuntabilitas, yang kelima pengembangan rencana bisnis, yang keenam diversifikasi sumber pembiayaan, yang ketujuh evaluasi dan pengembangan dana, yang kedelapan keterlibatan komunitas, yang ke-9 pemantauan berkelanjutan, yang ke-10 pemahaman legal dan peraturan. Manajemen pembiayaan pendidikan informal itu bagian penting dalam memastikan kelangsungan. Dan selanjutnya yaitu manajemen pembiayaan pendidikan agama dan pesantren. Konsep dasar pembiayaan pendidikan dalam kegiatan umum manajemen pembiayaan pendidikan meliputi 3 hal, yaitu budgeting atau penganggaran, yang kedua accounting atau pembukuan, dan yang terakhir yaitu auditing atau pemeriksaan. Untuk selanjutnya ada manajemen sarana dan prasarana pada lembaga pendidikan non-formal, informal, agama, dan pesantren.
Pada dasarnya, manajemen sarana dan prasarana yang ada pada lembaga pendidikan nonformal, informal, agama, dan pesantren itu sama, yang dimana terdiri dari beberapa, yaitu identifikasi dan penyediaan sarana dan prasarana, perencanaan penggunaan fasilitas, perawatan, dan pemeliharaan, keamanan dan keselamatan, adanya aksesibilitas, pengelolaan sumber daya, dan ketahanan terhadap perubahan, serta penggunaan teknologi. Selanjutnya, ada manajemen hubungan dengan masyarakat dalam lembaga pendidikan nonformal, informal, agama, dan pesantren. Untuk pendidikan nonformal dalam manajemen humas, yaitu pendidikan lembaga pendidikan yang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan yang direncanakan dan berlangsung secara baik dalam mengadakan dan membina hubungan yang harmonis dengan orang tua peserta didik. Pendidikan informal dalam manajemen hubungan masyarakat, yaitu lebih mengedepankan pada pembangunan serta dukungan yang meningkatkan partisipasi dan memastikan keberlanjutan dalam program pendidikan yang ada di informal tersebut. Manajemen humas yang ada pada pendidikan agama yaitu merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah, sehingga sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan mencapai tujuan sekolah yang pendidikan yang efektif dan efisien. Ada pendidikan pesantren, yaitu proses komunikasi antara pondok pesantren dengan masyarakat dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kebutuhan dan kegiatan pendidikan di pondok pesantren, serta mendorong minat dan kerjasama antara pondok pesantren dengan masyarakat. Mengenai isu-isu kritis dan dalam manajemen pendidikan nonformal dan informal. Apa isu-isu kritis dalam manajemen pendidikan nonformal dan informal, yaitu yang pertama ada kualitas pembelajaran, aksesibilitas dan inklusivitas, keberlanjutan keuangan, kualitas instruktur dan fasilitator, serta kemitraan dan kolaborasi dan evaluasi dan pemantauan. Ada konten pembelajaran yang relevan, teknologi dengan akses internet, serta pengelolaan sarana dan prasarana, pemberdayaan peserta, isu lingkungan, isu kesehatan dan keamanan, dan yang terakhir adanya partisipasi dalam komunitas. Untuk isu kritis dalam lembaga pendidikan agama dan pesantren, yaitu lebih pada kurikulum serta standar pendidikannya, kualitas pengajarnya, pendanaan keberlanjutan, serta toleransi. Masuk di sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Nah, di sini ada dua penanya, yaitu dari Fata Abdurrahman, yaitu bagaimana sih penerapan prinsip manajemen aksesibilitas dan inklusivitas pada manajemen lembaga pendidikan di pesantren dan agama. Nah, kelompok kami menjawab bahwa aksesibilitas dan inklusivitas pada penerapannya ialah pada lembaga pendidikan tersebut menyediakan fasilitas atau sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh siapapun, dalam hal ini oleh orang yang berkebutuhan khusus di pendidikan tersebut, sehingga keberlangsungan pendidikan dapat berjalan dengan baik. Kemudian masih dari pertanyaan Fata Abdurrahman terkait siapa yang melakukan pengawasan pada pendidikan nonformal dan informal, yaitu jawaban dari kelompok kami yaitu nonformal. Contohnya TPA yang melakukan pengawasan adalah TPA yang di bawah Kemenak. Sedangkan untuk informal, contohnya pengajian di masjid dan melakukan pengawasan takmir masjid. Adapun pertanyaan selanjutnya dari Akila Nurulia, yaitu seorang pengajar harus berkualitas. Bagaimana dalam manajemennya dalam formal dan informalnya,
Beserta dengan pesantren, apakah ada persamaan atau perbedaan dari manajemen dalam mengajar yang berkualitas? Nah, untuk jawaban kami, dalam manajemen pengajar yang berkualitas dalam bidang non-formal dan informal dan pesantren tentu berbeda. Perbedaannya untuk manajemen pengajar yang ada di non-formal dan informal adalah penetapan tujuan yang jelas, perencanaan dan pengembangan program pendidikan non-formal, medan pendidikan, metode pengajaran, evaluasi, pelaksanaan program, dan materi pendidikan. Sedangkan untuk manajemen pesantren sendiri, yaitu meningkatkan kualitas pengajar, perubahan dalam pengembangan pesantren, peningkatan manajemen, dan yang terakhir pemanfaatan teknologi. Itu tadi pertanyaan dari beberapa terkait tentang manajemen lembaga pendidikan baik yang ada informal, non-formal maupun pendidikan agama dan pesantren. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.